Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu, Opa Oma, Akung Uti, gimana kabarnya? Baik, semua sehat? Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi nama Tuhan, haleluya. Tuhan beri sehat, beri kita ada di tempat ini dengan sukacita, itu semua karena anugerah Tuhan, haleluya. Bapak Ibu, Akung Uti, kita mau beri yang terbaik kepada Tuhan sore hari ini. Kita mau bawa hati kita, pujian kita kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang layak kita agungkan. Amin. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena setiap kebaikan Tuhan sudah mengawali kita rasakan bersama hari ini. Haleluya Yesus, haleluya. 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 Kita mau mengarahkan hati kita, pikiran kita hanya kepada Tuhan. Kita datang untuk menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Oh. Haleluya. Sungguh Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin Tuhan Yesus, sungguh Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Biarlah hati kami Tuhan terus mengarah kepadamu, terus memandang kepadamu Tuhan. Sore hari ini setiap kami yang ada, biarlah ucapan syukur kami, hormat kami, rasa kagum kami kepadamu Tuhan, yang terus membawa kami memuji-muji Engkau, membesarkan namamu, meninggikan Engkau Tuhan. Dan benar bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang layak menerima setiap pujian kami. Sore hari ini setiap kami yang ada Tuhan, kami mau bawa hati kami pribadi lepas pribadi untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan. Dan kami bersyukur setiap keberadaan kami sampai hari ini Tuhan, apapun yang kami alami Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan di dalam kehidupan kami, semua hanya karena ketetapan yang daripada Tuhan. Kami akan menyetujui Tuhan setiap apa yang menjadi rencanamu atas kehidupan kami. Sore hari ini kami siap membawa hati kami untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ibadah sore hari ini dari awal pertengahan sehingga akhirnya kiranya nama Tuhan yang kami agungkan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku kagum, hormat akan Engkau.
Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Amin, amin. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Amin, amin. Kita akan sama-sama kembali katakan, Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tidak pernah kita duga. Amin, amin. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum akan Engkau. Amin, amin, haleluya, ku kagum akan. Angkat tanganmu Bapak Ibu, katakan ku kagum, hormat, amin. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Amin, amin. Ku kagum, haleluya. Sungguh Tuhan, Engkau Allah, Engkau Allah. Amin. Ku kagum. Sama-sama kita bangkit berdiri, katakan ku kagum, ku kagum, hormat, amin, haleluya. Sungguh Tuhan yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau.
kemuliaan bagi nama Tuhan. Hanya Dia yang patut kita puji. Haleluya. Sungguhlah hidup kita telah ditebus oleh Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Kita mau gerakkan badan kita untuk memuji nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jangan biarkan pegelinu yang kita rasakan sore hari ini. Sukacita memuji Tuhan. Tadi tebus oleh darah yang kudus, hidupku bukan milikku lagi. Amin. Apapun, amin. Asalkan haleluya. Sungguhlah hidupku telah ditebus. Sungguhlah hidupku telah ditebus. Amin. Kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Haleluya. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun Tuhan yang mau inginkan, haleluya. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Amin. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Amin. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Apapun yang Tuhan mau lakukan, lakukan dalam hidup kita. Amin. Kembali ya. Ya, sekarang hidupku telah ditebus. Hidupku telah ditebus oleh darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun, apapun, amin. Ya, Bapak Ibu goyangkan badanmu. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Amin. Suka-sukamu Tuhan. Amin. Suka-sukamu. Suka-sukamu Tuhan. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang-sayang. Haleluya. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Amin. Nyanyi glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, sayang, disayang Tuhan. Disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang. Glory, haleluya. Amin. Glory, haleluya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Amin. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku sekali lagi ya Bapak Ibu. Dengan gendang
Sungguh saya membayangkan jadi kekasihnya Tuhan itu gimana rasanya. Rasa debar-debar jantung tidak akan pernah berhenti. Amin Bapak Ibu. Karena kasihnya, kemurahannya, perlindungannya, membersamainya kita. Tuhan tidak akan pernah berhenti untuk melakukan hal-hal yang ajaib di dalam kehidupan kita. Kalau kita rasakan, kalau kita hitung-hitung setiap kebaikan Tuhan, seringkali kita lupa di dalam keberadaan yang tidak mengenakan, di mana kita berada di titik terendah kita lupa setiap kebaikan yang sudah Tuhan beri. Tapi sore hari ini kita sama-sama mau katakan, Tuhan, aku mengagumi cara-Mu untuk mencintaiku. Amin. Amin. Cinta Tuhan tidak pernah berhenti. Dia siap pasang badan untuk kita semua. Amin. Haleluya. Tetap andalkan Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu. Tidak terbatas kuasa Tuhan. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku, dari cerita proses hidup. Amin. Di titik terendah Kau hidup mengangkatku, ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Amin, amin. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Amin. Dari cerita proses hidupku. Sungguh Tuhan, katakan dengan iman, katakan dengan iman, di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Amin. Haleluya. Amin. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Sungguh Tuhan, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Sama-sama katakan, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di segala langkah hidupku. Amin. Tak terbatas kasih
amin, amin. Kau yang Andalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di selama musim hidupku. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Haleluya, haleluya. Maha besar Engkau Tuhan Allah kami. Kami bersyukur boleh memiliki Engkau. Kami bersyukur boleh mengenal-Mu. Kami bersyukur kami boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Karena kasih-Mu yang tidak terbatas, segala yang Kau berikan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Untuk kami anak-anak-Mu, terus kami boleh iring setia kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu lah yang meneguhkan kami, yang memampukan kami untuk kami terus berjalan di dalam kebenaran-Mu saja ya Tuhan. Terlebih firman-Mu yang terus menuntun langkah kehidupan kami, untuk kami terus boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Sebentar kami juga kembali akan menikmati berkat firman-Mu untuk kehidupan rohani kami, sehingga kami boleh terus bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu saja ya Tuhan. Tuntunan firman-Mu, firman yang hidup, firman yang penuh kuasa itu menerangi langkah kami, menjadi pelita, menjadi terang bagi jalan kami, untuk kami terus berjalan di dalam Engkau saja ya Tuhan. Kami rindu pengurapan-Mu menjadi bagian kepada kami semuanya. Pengurapan itu juga boleh menjadi bagian kepada hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu, kami akan siapkan kehidupan kami, hati pikiran kami, tubuh jiwa roh kami untuk ditaburi benih firman-Mu. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Opa Oma. Puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara semuanya. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, bersyukur kita sore hari ini boleh ada keberadaan kita, boleh ada sebagaimana kita ada. Dan di tengah-tengah kita ada seorang hamba Tuhan dari Tulungagung. Tepatnya di daerah Pakel, Kecamatan Pakel, Bapak Ibu Saudara ya. Beliau merupakan gembala jemaat dari GPDI Gempolan di Tulungagung sana, Bapak Pendeta Yefta Karno yang kemarin tadi pagi dan sebentar akan berkati kita jemaat GPDI Gosyen Mlingi dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari persiapkan kehidupan kita, Alkitab, catatan Bapak Ibu Saudara, untuk kita juga boleh kembali menikmati berkat firman Tuhan sore hari ini. Selamat mendengarkan, menikmati berkat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Naik langsung bikin insiden. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini yang ketiga ya, mulai dari kemarin sore pada Bapak Ibu Gembala tempat ini, Pak Haniel dan juga Tante Esther, Ibu Gembala senior tempat ini, dan juga seluruh sidang jemaat. Terutama juga saya terima kasih kepada Tuhan Yesus ya, kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Salam dari keluarga kami ya, saya punya satu istri, 2 orang anak, Mbah Kong, Mbah Putih, saya sebentar lagi juga jadi mbah ya. Anak saya yang nomor 1 ya sudah mengandung 7 bulan, sehingga 2 bulan lagi saya sudah jadi kumpulan mbah-mbah Kong-Kong di sini juga ya. Bapak Ibu Saudara semuanya ya.
Eh, juga salam dari jemaat yang kami layani di desa Gempolan, ya, Kecamatan Pakel. Bukan di kecamatannya, tapi di desanya memang ya. Dari kecamatan masih berapa kilo itu ya, 5 atau 6 kilo dari Kecamatan Pakel. Ya puji Tuhan, kalau sore hari ini kita sudah memuji mengagungkan nama Tuhan. Ya kalau ada yang hadir tadi pagi atau kemarin sore mungkin firman Tuhan pengulangan, saya tanya, firman Tuhannya beda, sama aja Om ya. 3 kali ibadah ya sama firman Tuhannya. Kalau tadi sudah hadir atau kemarin, tapi pasti ada yang baru yang kita nikmati dari Tuhan. Bapak Saudara mau diberkati oleh Tuhan? Bapak Ibu Saudara atau mbah-mbah ya? Mbah Kong, oma-oma ya, oma, opa, Mbah Kong, Mbah Putri, semuanya. Kalau nanti saya salah sebut, ya mohon maaf ya. Terima kasih, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya beri judul firman Tuhan, hidup yang menyenangkan Tuhan. Tadi pujian, sore ini juga, tadi pagi juga, ya isinya pengagungan kepada Tuhan, mau menyenangkan hati Tuhan. Lagunya dangdut tapi isinya kalau Bapak Ibu perhatikan itu sulit melakukan loh ya. Suka-sukamu Tuhan, itu nyanyinya enak. Tapi ngelakon ini enak enggak Bapak Ibu Saudara kira-kira? Enak juga loh, jadi anak Tuhan harus enak itu ya. Harus enak itu suka-sukamu Tuhan. Kita memang harus hidup sukanya Tuhan juga, jangan sukanya kita ya, jangan maunya kita ya. Dan ya hidup menyukakan Tuhan ya sukanya Tuhan ya. Hidup yang menyenangkan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Mazmur 147 ayat yang ke-11. Mazmur 147 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan saya bacakan Bapak Saudara. Ya. Saya akan bacakan dalam Mazmur 147 ayat 11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Dalam ayat ini jelas dikatakan bahwa, saya tadi juga pagi dikatakan, Tuhan adalah pribadi. Yang namanya pribadi itu ya, itu bisa punya rasa senang, bisa berduka. Kita sebagai orang tua, sebagai mbah-mbah, sebagai opa-opa, oma-oma, kita pernah tahu rasanya punya anak, punya cucu. Ya, beda ya, kalau sudah mbah itu, saya punya cucu keponakan. Tapi sudah kayak cucu saya sendiri, kemana-mana ya. Bahkan sering, umurnya sekarang baru 2 tahun, tapi nginep di tempat saya biasa ya, karena saya mbah beneran gitu ya. Karena mbah itu biasanya sayang sama cucunya, beda, enggak tahu beda atau gimana bahasanya ya. Seorang ibu, bapak sama seorang kakek, nenek kepada cucunya. Pokoknya kalau mbah itu lihat cucu, oh seneng, nakal ya seneng, akhirnya dimanja ya. Suka gitu ya. Beda kalau orang tua, kalau kita punya anak dulu ya. Tuhan adalah pribadi yang pengen selalu disenangkan oleh kita anak-anaknya, oleh kita orang-orang yang percaya kepadanya. Ya. Bagaimana caranya kita menyenangkan Tuhan? Nanti kita akan belajar ya. Di dalam ayat ini sebenarnya sudah jelas sekali bagaimana caranya kita menyenangkan Tuhan. Bisa diklik selanjutnya dari ayat itu ya. Menyenangkan Tuhan adalah atau seharusnya menjadi tujuan atau motivasi semua orang percaya. Tadi kita nyanyikan pujian kita, pengaguman kepada Tuhan. Ya. Tujuannya apa? Kita mau menyenangkan Tuhan. Ya. Dan itu yang harusnya menjadi motivasi hidup kita, apalagi kayak ya mulai dari saya. Saya ini sudah tadi ya sudah mau jadi mbah, sudah mau jadi opa, oma. Sudah mulai rebutan, oh ya enaknya dipanggil apa ya? Mau eyang atau opa, oma gitu ya. Kalau bundanya pengennya apa manggilnya eyang aja lah gitu. Tapi
istri saya, oma aja lah supaya agak keren dikit gitu ya. Sudah mulai bingung karena sebentar lagi jadi mbah gitu ya. Beda rasanya mau jadi mbah itu ya, mau jadi opa oma. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya mbah-mbah, opa-opa, oma-oma. Kita selalu mau menyenangkan hati Tuhan. Ya, dalam hidup ini Tuhan rindu kita sebagai orang-orang percaya. Tadi saya balik, kita sudah, apalagi kita sudah ya oma-oma, opa-opa, mbah-mbah sudah. Kalau matahari gitu sudah mulai miring ke mana, ke barat gitu ya. Sebentar lagi mau diakui nggak diakui, sebentar lagi tenggelam Bapak-Ibu Saudara ya. Ya enggak, ada yang takut tenggelam? Walaupun takut ya memang harus nanti tenggelam juga ya. Kita mau takut kayak apapun, berapa minggu yang lalu teman kami, sahabat saya dipanggil Tuhan, Bapak Pendeta Yeskiel, Bapak-Ibu Saudara kenal itu teman seangkatan saya, teman pengurus wilayah juga, saya di wilayah Tulungagung, dia di wilayah Blitar. Dulu sering kalau youth camp jadi pembina bareng, kid camp jadi pembina bareng. Ya, saya sangat dekat dengan beliau juga. Ya. Usianya masih tuaan saya, ya. Karena tanggal 16 atau berapa? 16 Agustus ya kalau nggak salah ya. Kemarin itu berulang tahun yang ke-52 kalau nggak salah. Saya ulang tahun 52 sudah berapa bulan yang lalu. Ya. Usia tapi masih sangat muda. Ya sama kayak saya kan muda, tapi sudah mau jadi mbah gitu ya. Tapi beliau sudah dipanggil Tuhan. Ya, kita tinggal menunggu waktu saja. Di usia-usia seperti kita ini apa sih motivasi hidup kita? Apa yang mau kita cari selain kita mau menyenangkan hati itu Tuhan? Ya. Untuk apa lagi? Ya, walaupun di sini masih saya lihat juga banyak yang masih muda-muda. Yang muda sekalipun ya jangan menunggu tua. Aku mau menyenangkan Tuhan kalau sudah tua, kalau sudah mau tenggelam gitu, enggak. Ya, siapapun kita, terlebih kita yang di usia-usia senja ini, mari motivasi hidup kita, wis aku mau menyenangkan Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Aku mau menyenangkan Tuhan. Hidupku mau saya pakai untuk menyenangkan Tuhan. Bapak Saudara, bagaimana hidup yang menyenangkan Tuhan itu? Dalam Mazmur 147 bagian A dikatakan, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ya. Tuhan disenangkan kepada anak-anaknya yang hidupnya takut akan Tuhan. Arti hidup takut akan Tuhan itu memandang Tuhan sebagai pribadi agung yang layak kita sanjung, kita puji dan hormati dan kasihi dengan sepenuh hati. Itu arti takut kepada Tuhan. Memandang Tuhan sebagai pribadi yang agung, yang layak kita sanjung, kita puji, kita kasihi, dan hormati dengan sepenuh hati. Itu takut kepada Tuhan. Ya. Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan atau kebanyakan orang Kristen memiliki persepsi yang salah tentang arti takut kepada Tuhan itu. Kebanyakan orang Kristen mendefinisikan takut akan Tuhan dengan ketaatan melakukan perintah Tuhan didasari, disebabkan karena takut akan hukuman Tuhan. Ya. Ini, takut dihukum, takut masuk neraka jika aku takut sama Tuhan, takut aku tidak diberkati, dan lain sebagainya. Tetapi jangan itu yang membuat kita takut pada Tuhan, tetapi dikatakan di tempat ini, saya katakan pada saat sore hari ini, padahal rasa takut akan Tuhan yang benar harus lahir karena karena hubungan, bukan karena hukuman. Rasa takut kepada Tuhan, rasa takut akan Tuhan yang benar itu harus lahir karena hubungan, bukan karena hukuman. Kekristenan tidak dipenuhi dengan ancaman-ancaman, tetapi kekristenan adalah bagaimana Allah memulihkan hubungan kita dengan Dia. Dan itu yang mendasari rasa takut kita kepada Tuhan.
Bapak Saudara, opa, oma, kakek, nenek, semuanya yang hadir pada saat sore hari ini. Satu kemurahan kalau kita menjadi anak-anak Tuhan. Ya. Tuhan Yesus sudah mati di atas Kalvari. Tuhan Yesus sudah lahir dalam dunia ini menjadi manusia. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita, untuk memulihkan hubungan kita. Memiliki hubungan pribadi dengan Allah dimulai ketika kita menyadari kebutuhan kita akan Dia. Kita sungguh-sungguh mengakui kalau kita adalah orang berdosa, sehingga melalui iman kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Itu hubungan. Ya, bukan takut tadi kembali kepada hukuman. Ya. Kita takut kepada hukuman Tuhan. Tetapi rasa takut kita didasari karena hubungan yang dijalin oleh Tuhan Yesus. Ya. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Bapa Surgawi kita selalu memiliki keinginan untuk ingin dekat dengan kita. Untuk memiliki hubungan yang intim dengan kita. Oh saudara, pada saat manusia diciptakan, Adam dan Hawa diciptakan, Tuhan tempatkan mereka di Taman Eden. Setiap hari berbincang-bincang dengan Allah. Ada hubungan yang intim. Tidak, manusia dulu sama Allah itu ada hubungan yang intim, dekat. Ya. Bapak bisa baca dalam kitab Kejadian itu, ya, kisahnya. Tuhan selalu ada hubungan setiap saat. Bahkan setelah peristiwa kejatuhan manusia dalam dosa, Tuhan masih menyapa mereka, tapi manusia sembunyi, ya, karena malu dengan ketelanjangan mereka. Sebelum Adam berdosa di Taman Eden, saya katakan, ya, baik Adam dan Hawa mengenal Allah pada tingkatan pribadi yang intim. Mereka berjalan dengannya di Taman Eden, berbicara langsung kepadanya. Tetapi karena dosa yang memisahkan hubungan itu. Tetapi Allah terus ingin menjalin hubungan dengan kita sebagai umat ciptaannya. Dengan cara apa? Dia memberikan anaknya yang tunggal, mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikan putranya yang tunggal atau anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu salah satu cara Allah untuk menjalin hubungan dengan kita. Dan inilah yang membuat kita kagum, membuat kita takut kepada Tuhan, membuat kita hormat. Karena kita yang sudah berdosa ini, ya, lewat Adam dan Hawa dan juga kita seluruh manusia sudah berdosa. Tapi keberdosaan itu tidak membuat Allah memalingkan muka kepada kita, dari kita, meninggalkan kita, enggak. Tapi Tuhan menyapa. Tuhan datang ke dalam dunia ini. Tuhan jadi manusia, bukan sebaliknya. Orang Kristen katanya menuhankan manusia. Enggak, Bapak Saudara. Kita tidak sedang menuhankan manusia. Tapi Tuhan yang ada di tempat yang maha tinggi itu, ya, datang ke dunia menjadi manusia. Bukan kita orang Kristen kurang boso tempat saya kurang gawean ya, manusia kita tuhankan gitu ya. Wong ada Tuhan yang begitu agung mulia mau jadi manusia untuk menebus kita, kok kita harus kurang kerjaan menjadikan manusia. Katanya waktu konsili Nicea tahun 300 sekian itulah orang Kristen mendeklarasikan manusia menjadi Tuhan. Tidak benar. Tapi Tuhan yang agung itu. Karena apa? Karena mau menjalin hubungan dengan kita. Dan hubungan inilah yang membuat kita kagum. Ku kagum hormat akan Engkau. Kehormatan kita, kekaguman kita karena kasihnya Allah. Dan kita selalu takut yang seperti inilah yang membuat hati Tuhan senang. Yang membuat hati Tuhan senang. Dalam Alkitab ada paling tidak dua kata
takut kepada Tuhan itu. Yang pertama itu dipakai kata pakat, artinya takut negatif, takut yang membuat trauma. Ya, bahkan fobia gitu ya. Di bahasa Yunaninya itu dipakai kata phobos yang nanti akan muncul kata fobia. Ya, takut seperti takut ketinggian. Tadi Pak Haniel cerita pernah katanya betulin listrik ya di atas. Ternyata kayunya lapuk, wah terus mau jatuh ya. Saya bayangkan kalau jatuh segini tingginya, wah apa yang terjadi gitu ya. Saya punya teman pendeta GKI Tulungagung, Gunung Kelut meletus itu terakhir tahun berapa? Bapak-Ibu mesti ingat ya karena deket sini ya. Gunung Kelut meletus 2014 atau berapa? 14 ya, lupa saya. Teman saya itu pendeta GKI Tulungagung itu setelah gunung meletus dia naik sendiri ya ke atap membersihkan abunya, tapi enggak setinggi ini rumahnya. Lapuk juga kepleset dan minta maaf, innalillahi dia. Dipanggil Tuhan. Berapa waktu sebelumnya itu dia ketua panitia Natal, saya sekretarisnya. Kami berdua jalan runtang-runtung. Ya, dia GKI, saya GPDI, tapi kami berteman baik. Tahu-tahu masih sehat. Ya, karena naik ketinggian. Makanya saya mikir-mikir juga takut kan tinggi-tinggi ya. Saya agak fobia dengan ketinggian. Ya, walaupun kadang terpaksa harus naik gitu, tapi ada takut ya. Istri saya paling takut dengan cicak. Wah, kalau ada cicak di tembok udah jerit-jerit dia ya. Padahal di rumah itu di Alkitab katakan kan cicak itu ada di mana-mana ya. Tidak bisa menghilangkan cicak gitu ya. Kalau sudah tidur di atasnya ada cicak udah teriak-teriak, "Papa usir." Ya, dia tetap nongkrong aja di atas plafon itu ya. Suruh ngusir ya. Kalau anak saya yang paling kecil paling takut sama kecoa. Nah, ada yang ya kemarin saya cerita saya punya pemuda gereja itu tentara. Dia takutnya sama anak ayam. Kalau sama ayamnya enggak takut, tapi kalau anak ayam kecil itu takut dia. Padahal tentara tinggi besar sama anak ayam takut. Kamu itu badanmu aja besar ya. Tapi ya namanya takut. Tapi bukan takut seperti itu Bapak Saudara. Ini takut yang negatif ya. Yang kedua itu yirah. Kata ini dipakai dalam Mazmur 140 di atas sebelah, artinya ketakutan positif. Takut yang disertai kerinduan untuk menghormati dan mengasihi Tuhan. Ya. Bapak Saudara, bagaimana tanda orang yang takut akan Tuhan? Yang pertama, dia selalu rindu menjalin keintiman dengan Tuhan. Selalu kangen, tadi ibu yang pimpin pujian, ibu atau sudah mbah? Saya enggak tahu. Sudah punya cucu Bu? Belum? Oh belum ya. Sangat luar biasa pujian tadi ya. Kalau Tuhan cinta atau tadi gimana kata-katanya? Kalau kita dicintai Tuhan, gimana? Oh bagaimana kalau dicintai Tuhan? Dicintai bojone sewenenge ra umum ya gitu ya. Apalagi dulu masih pacaran. Kelingan enggak mbah-mbah waktu pacaran dulu? Atau enggak pacaran langsung dijodohkan dulu? ya. Wah kalau dicintai itu. Sehingga ada kata-kata gini, menikahlah orang yang mencintai kamu. Jangan yang engkau cintai katanya gitu ya. Katanya lebih enak orang yang mencintai. Ya. Tuhan itu kita nggak usah meragukan cintanya Tuhan. Kalau cintanya, saya nggak bikin gosip ya. Kalau cintanya suami jangan diragukan juga ya. Cintanya istri jangan diragukan. Tapi jangan meragukan cintanya Tuhan. Dia rela memberikan nyawanya. Ya. Dia rela memberikan putranya sehingga dalam kitab Roma anaknya saja diberikan apalagi yang lain. Tidak usah ragu sama cintanya Tuhan. Sehingga harusnya hati kita bergetar terus karena cintanya Tuhan yang luar biasa. Lagu dulu itu pujian ini, Bapak Ibu masih ingat enggak? Cinta besar, cintanya Allah amat besar. Cinta besar gitu ya.
cinta besar. Kita nyanyi coba. Cinta besar, cintanya Allah kepasar, cinta besar. Bapak saudara, mbah-mbah, cintanya Allah itu sungguh besar. Sehingga itu yang selalu membuat kita rindu untuk menjalin. Kalau orang sedang cinta, jatuh cinta pasti kangen. Kangen atau enggak? Wis lali mas, saya wis tuwek ini enggak mikir itu. Tapi ini kita sama Tuhan. Ya. Cintanya Allah yang besar itu, hubungan yang Tuhan bangun itu membuat kita takut kepada Tuhan, membuat kita kagum, kita hormat, sehingga kita selalu rindu menjalin keintiman dengan Tuhan. Mazmur 119 ayat 164 dikatakan, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Ya, Mazmur 119 ayat 62, tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukum-Mu yang adil. Ayat yang ke-147, pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman. Ada selalu kerinduan 7 kali sehari. Ya benar ya, 7 kali sehari. Memuji-muji Engkau. Tengah malam bangun sing diingat Tuhan. Jangan diingat apanya ya. Wah jangan ku mau tak nget durung ya. Ya boleh lah kalau lupa nget jangan. Tapi selalu ingat sama Tuhan. Apalagi di usia-usia sekarang ini kita harus selalu ingat, yang kita ingat adalah Tuhan. Kita mau menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Dengan itu Tuhan disenangkan, ada kerinduan kita ya, untuk menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang kedua, takut kepada Tuhan itu berarti setia melakukan firman Tuhan. Mazmur 119, kalau saya cepat ini Bapak-Ibu sudah ada di situ ya, ayatnya juga bisa dibaca. 119 ayat 9 sampai 10 dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Nya. Ayat 10, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Setia melakukan firman Tuhan. Tuhan disenangkan kalau kita ini selalu takut kepadanya, dengan arti kita selalu pengen punya hubungan yang intim, yang dekat dengan Tuhan. Kita mau cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, kita mau melakukan firman Tuhan. Kita tidak usah pilih-pilih, oh ini firman Tuhan yang enak saya lakukan, yang enggak enak enggak. Oh ini sukar saya enggak mau, ini yang mudah saya kerjakan. Enggak. Semua apapun yang Tuhan perintahkan saya lakukan. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita punya anak-anak juga mau taat kepada kita, setia, ya kita senang. Ya, anak-anak saya ini punya 2 anak, ya jujur rodok cuek-cuek gitu ya. Yang satu kerja di Surabaya, jarang telepon sampai ya orang enggak roh nak wong tuane kangen gitu ya. Dia karena sudah punya suami. Bapak Ibu Saudara mungkin juga mengalami seperti itu ya. Nak enggak ditelepon, enggak nelpon ya. Enggak di ini enggak. Si anak yang kecil demikian juga ya. Malah kapan itu ke Jakarta ada acara ya. Sama sekali enggak hubungi, kita hubungi enggak ya aduh, enggak eruh nak orang tua itu kangen. Kita seringkali enggak sadar bahwa Tuhan itu kangen sama kita. Tapi seringkali lupa. Wayai nyanyi, wayai berdoa. Oh Tuhan lupa. Sorry Tuhan gitu. Tuhan itu selalu kangen dengar anak-anaknya. Kita lu seneng ya anak-anak kita, Pak, saya pengen es krim, pengen apa namanya. Kita enggak merasa repot Bapak Saudara. Dulu ya, Tuhan juga seneng kalau kita ini selalu ya setiap saat kita datang kepada Tuhan. Menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang kedua Bapak Saudara, bagaimana kita menyenangkan Tuhan?
Tuhan disenangkan dalam bagian B, Mazmur 147 ayat 11 tadi yang bagian B dikatakan demikian. Kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Tuhan tuh senang orang-orang yang berharap, selalu berharap. Tadi pujian yang waktu mau firman Tuhan tadi, saya senang sampai saya hanya bisa mengikuti lagunya, ya sudah mulai bisa lah gitu. Tapi belum hafal kata-katanya tadi, ya. Kita mengandalkan Tuhan. Tuhan senang kalau kita ini sebagai anak-anaknya, sebagai orang-orang percaya mengandalkan Tuhan. Mbah-mbah mau mengandalkan Tuhan? Mau ya, andalkan saja Tuhan. Dia satu-satunya yang bisa kita andalkan. Banyak pujian mengatakan itu. Mazmur 120 ayat 1 demikian. Nyanyian siarah dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dalam Mazmur 121 ayat 1 dan 2, nyanyian siarah aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya. Bapak saudara, kalau kita mengalami kesesakan, kita membutuhkan pertolongan, mari kita datang kepada Tuhan. Daripada kita nangis-nangis di tempat lain, nangis saja pakai lutut kita berlutut, berdoa kepada Tuhan. Saya tidak tahu, mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara, mbah-mbah, ada yang punya masalah, persoalan, beban itu. Mungkin ada sakit, penyakit atau apapun. Lari kepada Tuhan, andalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan itu disenangkan dengan gaya hidup yang seperti ini loh. Ya. Tuhan gak pernah direpotkan. Ya. Tuhan gak pernah, kamu itu persoalan sepele gitu kok lari kepadaku. Ya. Saya itu banyak banyak mengurusi manusia. Enggak, Tuhan suka. Dikatakan, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Berharap kasihnya Tuhan. Berharap pertolongannya Tuhan. Ya. Berharap perlindungannya Tuhan. Bapak Saudara, mari hidup kita mau pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Dengan cara kita takut kepada Tuhan. Terakhir mungkin di slide yang terakhir bisa ditampilkan. Ya, kesimpulan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Hidup menyenangkan Tuhan, yaitu kita takut akan Tuhan. Berarti hormat, kagum, taat, dan mengasihi Tuhan. Ya, takut akan Tuhan itu artinya kita selalu memberi hormat kepada Tuhan. Kagum karena kasihnya yang luar biasa itu. Kita taat melakukan firman-Nya. Setia melakukan firman-Nya dan juga kita harus mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Dengan segenap tubuh, jiwa, roh kita mengasihi Tuhan. Dan yang kedua, hidup menyenangkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Itu berarti kita percaya bahwa apa yang Tuhan janjikan dalam firman-Nya akan terjadi. Kita percaya semua janji Tuhan. Yang dalam Alkitab itu akan terjadi. Kita percaya itu berharap kepada Tuhan. Saya pernah mengalami kecelakaan ya, saya masih pemuda gereja waktu itu, belum sekolah Alkitab. Saya mengantar ibu saya seorang pedagang di pasar, naik motor waktu itu tahun 89 kalau nggak salah. Saya naik motor di saya itu asli Boyolali, Bapak saya Solo, Jawa Tengah sana ya. Mungkin ada orang-orang Jawa Tengah atau pernah main ke sana, saya asli sana. Saya perjalanan dari Kartosuro di Bandara Adi Sumarmo ya. Sekarang itu
ke arah Boyolali. Ya, jalannya lurus, waktu tahun 89 itu masih sepi jalannya. Ya agak kenceng pakai Honda Astrea apa waktu itu lupa. Kenceng saya boncengkan ibu saya itu orang kuno pakai jarik ya. Enggak pakai rok atau celana, enggak pakai jarian sehingga duduknya menghadap sana gitu ya, enggak mungkin menghadap depan ya, ke samping. Saya tahu-tahu ada anak TK nyebrang jalan ya, lari karena masih kecil dia. Saya tidak bisa menghindari, saya tabrak dia, taks. Saya teriak, Tuhan Yesus tolong ya. Singkat cerita anak ini jatuh, berdarah di kepala sini, Bapak Saudara. Kami juga jatuh ya, ibu saya jatuh. Masyarakat sudah ngumpul semuanya, waduh takut saya. Karena anak ini memang masih kecil terus pendarahan di kepala. Waduh, saya pikir sudah nggak tahu ini. Udah masyarakat kumpul, pegang. Motornya di ini STNK-nya, SIM-nya ditahan. Ya saya nurut aja, nggak berani apa-apa. Tapi saya udah pasrah sama Tuhan. Ya, tahu-tahu saya enggak tahu waktu itu, tahu-tahu ada mobil datang. Saya nggak kenal orang itu siapa, orang itu mobil itu datang. Terus langsung SIM-nya STNK masih mana? Dia minta gitu ya. Terus dia minta terus dikasihkan saya. Anak ini masukkan ke mobilku, ayo kita bawa ke rumah sakit. Ya, langsung diantar ke rumah sakit Angkatan Udara, karena dekat rumah sakit Angkatan Udara di daerah Kartosuro sana, Bapak Saudara ya. Masuk, ya ternyata anak ini dia di foto ternyata hanya luka luar ternyata, Tuhan tolong ya. Tapi habis itu mobil ini saya nggak tahu, orangnya kemana saya nggak tahu. Siapa sampai sekarang saya nggak tahu. Dan selesai urusan anak ini sembuh bawa pulang, ya Tuhan tolong saya, padahal nabrak dengan kenceng dan ini. Ya, tapi Tuhan yang saya layani itu, waktu itu saya walaupun belum jadi hamba Tuhan, saya masih pemuda gereja. Saya berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan saya pikir Tuhan kirim malaikatnya. Ya walaupun malaikat tidak bersayap ya. Tapi Tuhan kirim malaikat, nolong saya itu, semua terus dibawa. Dan orang itu, kalau sekarang nolong kan pasti, ya enggak pasti sih, banyak juga yang takut. Tapi, dan saya sering kali mengalami pertolongan Tuhan karena saya percaya kepada Tuhan. Seperti ini, kayak malaikat yang Tuhan kirim seperti ini Bapak Saudara. Percayalah kalau engkau berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, Tuhan pasti tolong masalahmu apapun juga. Percaya kepada, dan itu yang membuat Tuhan senang akan hidup kita. Kita mau disenangkan oleh Tuhan, kita mau menyenangkan Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu menyenangkan kita, sudah mati buat kita semuanya. Ya, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tadi suka kata-kata tadi saya sempat foto ya. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari kita sebagai orang-orang percaya, sebagai namanya saja orang-orang percaya. Berarti harus percaya ya, kita harus percaya kau yang ku percaya di segala musim hidup. Dan Tuhan sangat senang kalau kita ini mempercayai Tuhan, mempercayai firman-Nya dan semuanya akan terjadi dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, firman Tuhan tidak akan saya panjangkan lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara Upama diberkati sore hari ini. Mari kita senangkan Tuhan, dengan kita terus hidup takut akan Dia, kita mengerjakan setiap firman-Nya. Terlebih kita sebagai orang-orang yang percaya, kita juga mau terus bersandar, berharap, menggantungkan sepenuhnya kehidupan kita juga ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Mari saya undang kita boleh sama-sama bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara Opa Oma. Mari katakan pujian ini bersama dengan saya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu.
cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semuanya bagimu. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, amin. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan aku, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, kami mau menyenangkan Engkau. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Mari bentuk setiap kami. Bentuklah hati ini. Amin. Menjadi perabot yang berguna, yang berharga, yang dipandang layak untuk pekerjaan-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, amin. Agar aku menyenangkanmu. Dengan kerinduan katakan, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, amin, amin. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, amin, amin. Hanya bagimu Yesus, hanya itu kerinduanku. Bapak Ibu Saudara, Opa Oma, kita sudah kembali belajar firman Tuhan sore hari ini. Kembali kita diingatkan, diajar untuk kita boleh selalu menyenangkan Tuhan lewat setiap hal yang ada di dalam kehidupan kita, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita, menyenangkan kita. Dia yang sudah terlebih dahulu mengampuni setiap dosa kesalahan kita. Oleh karena itu mari dengan kerinduan, walaupun mungkin kita terbatas, bahkan tidak bisa membalas segala apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tapi dengan kerinduan kita mau juga selalu menyenangkan Tuhan. Di usia yang lanjut, di keterbatasan yang ada, siapapun di antara kita, tidak ada yang tidak bisa menyenangkan Tuhan. Semua kita anak-anaknya berhak, layak untuk terus menyenangkan Tuhan. Mari terus Bapak Ibu Saudara, Opa Oma, selagi kita masih ada kesempatan, kita mau terus hidup menyenangkan Tuhan saja, takut akan Dia. Mengerjakan keselamatan, mengerjakan firman Tuhan. Kita juga mau terus memiliki iman, pengharapan, kasih kita hanya kepada Tuhan saja. Kembali pujikan pujian ini bersama dengan saya, dengan kerinduan, dengan komitmen yang ada dalam hidup kita. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu, tiada yang lain, hanya bagimu. Menyenangkanmu,
senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Oh, hanya itu kerinduanku, amin. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau memilih memanggil kami menjadi milik-Mu, menjadi umat-Mu, menjadi anak-Mu ya Tuhan. Kami rindu apa yang Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami tidak berlalu begitu saja. Tetapi kami rindu, kami juga boleh hidup menyenangkan Engkau lewat setiap apa yang kami boleh lakukan. Lewat setiap kehidupan kami, lewat setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kami. Walaupun mungkin kami terbatas, walaupun mungkin kehidupan kami juga memiliki persoalan, memiliki tantangan, permasalahan yang ada. Ada kelemahan-kelemahan yang ada yang kami juga hadapi ya Tuhan dalam hidup kami. Tapi terus tanamkan kerinduan kami untuk terus kami boleh menyenangkan Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih mampukan kami untuk kami terus boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Biarlah kami juga boleh menjadi sama seperti Engkau, semakin bertambah besarnya, semakin bertambah hikmatnya, semakin dikasih oleh manusia, semakin dikasih oleh Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk berkat firman-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami melalui hamba-Mu. Kami juga berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yefta Karno yang sudah melayani kami Jemaat GPDI Gosian Lingi di ibadah pertama, ibadah kedua, ibadah ketiga. Tuhan yang juga balas memberkati kehidupan hamba-Mu ya Tuhan. Pekerjaan pelayanan Tuhan yang dipercayakan pada hamba-Mu. Tuhan yang juga boleh semakin memakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Memberkati jiwa-jiwa, berkati jemaat-jemaat yang dilayani di GPDI Gempolan ya Tuhan. Memberkati keluarganya, berkati tugas tanggung jawabnya di organisasi Gereja Pantai Kosta di Indonesia. Tuhan yang terus menambah-nambahkan hikmat pengurapan itu menjadi bagian kepada hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kekuatan yang daripada Roh Kudus boleh menguatkan setiap kami semua. Kasih yang daripada Tuhan terus menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Kami terima firman-Mu, kami berdoa dan kami bersyukur mengalaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara Opa Oma. Saya akan sampaikan pengumuman gereja kita dalam minggu ini. Tadi pagi dan tiap hari Minggu pagi akan dilaksanakan ibadah anak-anak di gereja kita jam 8:30 pagi untuk ibadah anak-anak. Kemudian hari Rabu nanti ada kegiatan ibadah menara doa dilaksanakan di gereja kita jam 6 sampai dengan jam 7 malam untuk ibadah menara doa. Dan hari Sabtu dan Minggu yang akan datang, ibadah raya akan disertai dengan perjamuan kudus. Dalam ibadah raya 1, ibadah raya kedua, dan ibadah raya yang ketiga sesuai dengan pembagian jam dan kategori usia. Untuk ibadah raya minggu depan itu kegiatan selama seminggu ini Bapak Ibu Saudara, kegiatan ibadah. Kemudian juga ada kegiatan yang lain yang dilaksanakan dalam minggu ini, pemeriksaan mata dan juga penjualan kacamata.
bagi Bapak Ibu Saudara, Opa Oma yang mungkin harus mengukur matanya kembali ya, ukuran matanya plus minus silindernya. Silahkan kalau mau mengikuti kegiatan pemeriksaan mata ini gratis, tidak dipungut biaya. Namun ketika melakukan transaksi pembelian akan dikenakan biaya masing-masing, ditanggung oleh masing-masing dan akan ada diskon sebesar 200.000 ketika Bapak Ibu Saudara Opa Oma membeli lengkap lensanya dan frame-nya, bingkainya, membeli lengkap akan ada diskon sebesar Rp200.000 sebagai bentuk kerjasama dari gereja kita dengan Indra Optik Blitar. Jadi nanti yang memeriksa bukan kami nggak bisa ya Bapak Ibu Saudara. Ada petugas yang memang bagiannya, yang memang pekerjaannya untuk datang ke tempat ini, memeriksa mata dan melakukan penjualan kacamata ini. Dilakukan hari Kamis tanggal 29 jam 4:30 sore sampai dengan jam 7 malam. Silahkan langsung saja datang, tidak perlu membayar untuk mendaftar untuk mengikuti kegiatan ini. Hari Kamis besok jam 4:30. Kemudian saya juga akan sampaikan akan dibuka kembali pendaftaran peserta baptisan air selam periode 2024. Mulai minggu ini akan dibuka pendaftaran sampai tanggal 15 September. Silahkan nanti bagi jemaat yang belum melaksanakan baptisan air selam sesuai dengan pengakuan iman GPDI, Gereja Pantai Kosta di Indonesia mengakui baptisan air selam yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu akan dilaksanakan, pelaksanaannya nanti tanggal 28 September, hari Sabtu, pelaksanaan baptisan air selam. Dan silakan mengambil formulir pendaftaran di Tante Yemima. Kami memberikan syarat untuk baptisan air selam ini di atas 12 tahun ya. Minimal di atas 12 tahun karena menurut kami usia di atas 12 tahun sudah memiliki pengertian untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Bukan ikut-ikutan ya, bukan karena disuruh orang tua dari kecil sudah Kristen. Tidak, tapi memiliki pengertian masing-masing secara pribadi untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Harus di atas 12 tahun untuk aturan gereja kita. Dan ketika di bawah 17 tahun ada surat tambahan, surat persetujuan orang tua yang harus ditandatangani juga oleh orang tua. Silakan bagi Bapak Ibu Saudara mungkin juga ada yang belum melaksanakan baptisan air selam, mari tandai iman percaya kita dengan cara kita dibaptis air selam. Memang baptisan air tidak menyelamatkan, yang menyelamatkan adalah percaya kepada Yesusnya. Tapi selagi kita masih ada kesempatan, tandai dengan baptisan air selam. Ikrar ya, ada firman Tuhan menuliskan ikrarkan yang benar di hadapan banyak saksi. Nah kita berikrar di hadapan hamba Tuhan, di hadapan jemaat, di hadapan keluarga, terlebih di hadapan Tuhan. Kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dengan ditandai baptisan air selam. Itu Bapak Ibu Saudara sakramen yang akan dilaksanakan di bulan September yang akan datang. Kemudian yang terakhir kita juga mau doakan untuk saudara kita jemaat, saudara Wisnu yang beberapa waktu lalu mengalami kecelakaan ya, putra dari Pak Slamet yang main keyboard. Pak Slamet dan Ibu Ida beberapa waktu yang lalu putranya mengalami kecelakaan dan mengalami patah tulang bahu ya, bahu kanan dan harus dioperasi. Puji Tuhan sudah selesai operasinya dan sudah kembali ke rumah. Sudah tidak ada di rumah sakit. Puji Tuhan di tengah-tengah kita juga sudah ada Pak Indra yang juga sudah bisa bergabung bersama kembali di ibadah. Setelah juga patah pergelangan tangan kiri ketimpa pohon ya, dan sedikit ada jahitan juga di bagian kaki. Puji Tuhan sore hari ini juga sudah ada di tengah-tengah kita. Doakan untuk saudara-saudara kita untuk pemulihan kesehatan dan juga saudara-saudara kita yang lainnya. Kiranya Tuhan sendiri yang juga boleh menolong kehidupan saudara-saudara kita dan juga untuk kita semuanya. Puji Tuhan, terima kasih Om Yefta sudah melayani kami di ibadah 1, ibadah 2 dan ibadah 3. Terima kasih juga teman-teman yang sudah melayani pekerjaan pelayanan Tuhan sore hari ini.
memberkati. Terima kasih Bapak Ibu Saudara Oma-Oma yang sudah beribadah pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya undang kita boleh sama-sama kembali bangkit berdiri. Nanti Tante Esther yang akan mengakhiri di dalam doa berkat. Segala puji syukur bagimu ku tinggikan namamu selalu, amin. Kemuliaan hanya bagimu, hanya bagimu terpujilah, namamu terpujilah. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Bapa kalau sore hari ini ibadah raya yang ketiga pun telah terlaksana dengan baik Tuhan. Engkau juga melihat sore hari ini jiwa-jiwa yang rindu akan Engkau. Mereka mencari Engkau dengan penuh kesetiaan Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati anak-anak Tuhan yang sudah mengutamakan Engkau. Bahkan Tuhan untuk kami anak-anak-Mu yang selalu hidup mau menyenangkan hati-Mu sesuai dengan firman-Mu yang sudah kami terima. Kami percaya Engkau juga yang akan memberkati kehidupan kami ya Tuhan. Maka Tuhan biarlah melalui ibadah ini kehidupan rohani kami, iman percaya kami boleh dibentuk Tuhan. Sehingga kalau sebentar kami pulang, kami tidak hanya sekedar mendengar akan firman-Mu, tapi kami mau melakukan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang mengubah kehidupan kami. Mungkin hari-hari kemarin kami seringkali masih kurang menyenangkan Engkau, bahkan mungkin kami masih suka mengecewakan hati-Mu. Ampuni Tuhan supaya Engkau mengubah pribadi kami menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga mendoakan untuk anak-anak-Mu, khususnya Bapak Ibu yang sudah lanjut usia, oma opa yang ada. Biar Engkau juga yang terus memeliharakan kehidupan mereka di usianya yang lanjut. Janji firman-Mu, Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka ya Tuhan. Kalau kami juga tetap setia dan kami tetap ada di dalam Engkau, kami percaya kami akan terus mengalami penyertaan-Mu Tuhan. Engkau terus berikan setiap kami yang ada dengan sukacita, damai sejahtera yang dari Engkau. Sekalipun mungkin hidup kami penuh dengan perjuangan, hidup kami mungkin penuh dengan pergumulan, terlebih kami juga mendoakan anak-anak Tuhan yang hari-hari ini mereka sedang ada di dalam persoalan. Engkau izinkan mereka menghadapi permasalahan, mereka bergumul dengan persoalan-persoalan hidup. Kami mendoakan dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menolong, memberikan jalan keluar. Engkau juga kuatkan imannya Tuhan, supaya persoalan yang dialami tidak membuat mereka lemah di dalam iman. Kami percaya kami justru akan mendekat kepadamu dan terus mencari Engkau. Kami juga mendoakan anak-anak Tuhan yang hari-hari ada di dalam keadaan sakit ya Tuhan. Baik mereka yang ada di rumah, baik mereka yang ada di tempat ini, mereka-mereka yang sedang mengalami sakit Tuhan, Kau juga akan jamah, Kau akan menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mendoakan juga baik untuk Bapak Indra, baik untuk Saudara Wisnu Tuhan yang baru menjalani operasinya karena kecelakaan Tuhan. Tapi kami percaya Engkau pasti akan menolong, memulihkan, menyembuhkan Tuhan. Sehingga mereka boleh kembali ada dalam keadaan sehat. Mereka boleh kembali ada di dalam pelayanan pekerjaan-Mu. Mereka juga boleh kembali ada di dalam setiap aktivitas dan pekerjaan yang harus mereka kerjakan. Terima kasih ya Bapak. Sore hari kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan kami semuanya. Sebentar kalau kami akan pulang, kami percaya Engkau juga akan menyertai perjalanan pulang kami sampai di tempat masing-masing dengan selamat. Kami juga mendoakan untuk Bapak Pendeta Yefta Karno juga yang nanti akan kembali ke tempat pelayanannya. Engkau juga akan memimpin sebagaimana Engkau telah menyertai tiba di tempat ini dengan selamat.
perjalanannya pulang pun Kau sertai sehingga beliau boleh berjumpa dengan keluarga juga jemaat yang ada di sana. Terima kasih Bapa, sore hari ini kami mengucap syukur kepadamu. Marilah Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Yesus Kristus. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus senantiasa boleh menyertai kehidupan kita mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami akhiri ibadah ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.